karena kelompok Khawarij sudah dikalahkan, ya. Dan juga pokoknya nggak ada masalah. Umat Islam saat itu disibukkan dengan apa? Dengan stabilisasi kekuasaan, bahkan kemudian bisa menyiapkan pasukan-pasukan besar untuk melebarkan sayapnya, Pak. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam punya pasukan laut. Apa bahasa pasukan laut itu, Pak? Macam marinir gitu ya. Beliau bisa menyiapkan pasukan yang secara khusus akan menjaga wilayah umat Islam di laut. Bahkan pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Pak, serangan pertama ke Konstantinopel. Ya, serangan pertama Konstantinopel yang saat itu merupakan ibu kota dari Romawi Timur yang kita sebut dengan Imperium Bizantium, ya. Itu serangan pertama karena Rasulullah menginformasikan sebaik-baik pasukan yang akan berhasil membuka kota Konstantinopel, dan itu dilakukan pertama kali oleh Muawiyah yang dipimpin anaknya namanya Yazid. Tapi nggak berhasil, tapi nggak berhasil karena nanti berhasilnya di zaman khilafah Khilafah Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih. Nah, di zaman Muawiyah intinya nggak ada masalah, politik stabil, nggak ada penyimpangan akidah, ya stabil. Tapi yang jadi masalah aja mas kalian, Muawiyah bin Abi Sufyan di masa-masa tuanya ada bisikan-bisikan dari seseorang, gitu ya. Ya, kata beberapa, nanti disebutkan oleh beberapa ahli sejarah, ada beberapa bisikan yang mana bisikan itu merayu dalam tanda kutip ya Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengangkat anaknya Yazid sebagai putra mahkota. Yang awalnya yang awalnya persoalan politik di tengah umat Islam itu dengan cara musyawarah, akhirnya Muawiyah terbisik untuk mengikuti sistemnya Persia dan Romawi, yaitu dengan cara mengangkat putra mahkota menjadi kerajaan, gitu ya. Padahal awalnya adalah musyawarah. Nah, itu yang jadi masalah ya. Akhirnya ya sudah Muawiyah termakan bisikan tersebut dan mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Siapa Pak yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab rupanya sahabat juga Pak. Sahabat dengan istihadnya ya. Kita kata sekali lagi ya sekalian, sahabat Nabi adalah orang-orang mulia, tapi mereka beristihad ya. Dan istihad mereka bisa salah bisa benar. Nah, yang melakukan hal tersebut Pak adalah Mughirah bin Syu'bah. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa dari pernyataan seorang tabi'in bernama Al-Hasan al-Basri. Kata Al-Hasan al-Basri, afsada amrun nasi ithnani. Ada dua orang yang menjadi sebab umat ini rusak. Ya, yang awalnya sudah stabil, tiba-tiba konflik politik muncul lagi. Ada dua orang yang menyebabkan. Ya, yang pertama adalah Amr ibn As. Sahabat namanya Amr ibn As. Kenapa? Yauma asyara ala Muawiyah bi raf'il masahifi fa hamalat wa nala minal qurra fa hakamal khawari fala yazalu hadha tahkim ila yaumil qiyamah. Kata Al-Hasan al-Basri, yang bertanggung jawab umat ini terus bermasalah adalah yang pertama Amr bin As, karena ketika itu beliau berada di barisan Muawiyah dan Muawiyah hampir kalah dalam perang Siffin hingga akhirnya dengan siasat perangnya meminta kepada Muawiyah memerintahkan pasukan untuk mengangkat mushaf dalam rangka untuk melakukan perjanjian damai dengan Ali. Karena begini Pak, kata Al-Hasan al-Basri, kalau seandainya Muawiyah kalah dalam perang Siffin lalu kemudian yang menang adalah Ali bin Abi Thalib, nggak akan ada yang namanya Khawarij. Bang, Pak. Ya, artinya kalau Muawiyah kalah ya sudah selesai. Muawiyah akhirnya mengakui kekalahan dan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib seperti kalahnya Ibunda Aisyah dalam perang Jamal. Kan selesai. Tapi gara-gara kemudian Amr bin As ya memberi siasat perang kepada Muawiyah untuk mengangkat mushaf untuk melakukan perjanjian damai, muncullah kelompok namanya Khawarij. Dan sampai hari ini Khawarij muncul lagi. Ada yang hilang muncul gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Mughirah bin Syu'bah. Nah, Mughirah bin Syu'bah ini sebenarnya sahabat juga ya. Kenapa? Kayak gini. Fa innahu kana 'amilu Muawiyah 'alal Kufah, fa kataba ilaihi Muawiyah. Karena Mughirah bin Syu'bah ini dulunya adalah gubernur Muawiyah di wilayah Kufah. Jadi beliau ini gubernur, diangkat oleh Muawiyah dari gubernur di wilayah Kufah. Tiba-tiba ya Muawiyah ini Pak mengutus seseorang untuk mengirimkan surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Ya, dan di dalam surat itu disebutkan idza qara'ta kitabi fa'aqbil ma'zulan. Kalau engkau sudah membaca kitabku ini, sudah membaca suratku ini maksudnya, maka datanglah kepadaku karena engkau sudah diturunkan dari jabatan gubernur. Nah, akhirnya ya beliau mungkin masih ada hasrat ingin berkuasa gitu ya. Jadi beliau mendapatkan surat itu, akhirnya apa yang terjadi? Fa'abata anhu falamma warada alaihi fa'abata anhu. Akhirnya beliau ini memperlambat Pak. Kata Muawiyah kan kalau datang surat ini engkau sudah diturunkan dari jabatan gubernur tapi datanglah kepadaku. Mungkin mau dikasih jabatan yang lain gitu ya.
Tapi beliau sudah takutan duluan. Mughirah ini sudah ketakutan duluan. Beliau akhirnya lama nggak datang-datang kepada Muawiyah. Akhirnya suatu hari kemudian datang kepada Muawiyah. Muawiyah saya bertanya ketika datang Mughirah kepada Muawiyah, ma'abatu abika, apa yang menyebabkan engkau terlambat datang kepadaku setelah dikirimnya surat tadi? Akhirnya kata Mughirah, amrun kuntu uti'uhu wa uhayyuhu. Ada suatu masalah yang sedang aku berpikir tentang itu, wahai khalifah, wahai amirul mukminin, hingga aku terlambat mendatangi dirimu. Maka akhirnya Muawiyah mengatakan, wa ma huwa, apa yang sedang kau pikirkan hingga terlambat datang? Ya, akhirnya Mughirah bin Syu'bah mengatakan, al-bai'atu li Yazid min ba'di, terkait dengan pengangkatan Yazid sebagai putra mahkota. Akhirnya terkejutlah siapa? Muawiyah. Rupanya ada sahabat Nabi yang punya ide menjadikan Yazid sebagai siapa? Putra mahkota. Qala awaqad fa'alta. Lalu akhirnya Muawiyah bertanya lagi, apakah kemudian sudah idenya ini sudah rampung gitu ya? Akhirnya dia mengatakan na'am. Ya, qala irji ila amalik. Nah, setelah berkata begitu Pak, kata Muawiyah kepada Mughirah, ya sudah, kalau begitu nggak jadi diturunkan, akhirnya jadi gubernur lagi. Maksudnya apa? Gara-gara ide Mughirah, Muawiyah berarti senang nggak dengan idenya? Ya senang gitu kan, akhirnya dijadikan lagi sebagai gubernur. Falamma kharaja qala lahu ashabu. Nah, setelah Mughirah bin Syu'bah keluar dari majelis Muawiyah, orang-orang akhirnya bertanya kepada Mughirah, "Ma wara'aka? Apa yang terjadi antara dirimu dengan Muawiyah tadi?" Ya, di dalam ruangan itu. Qala wada'tu rijla Muawiyah fi ghirzi ghayyin la yazalu fihi ila yaumil qiyamah. Rupanya Pak, Mughirah bin Syu'bah ini ketika keluar dari majelis itu menyesal dengan idenya tadi gitu ya. Dan akhirnya dia mengatakan, aku sungguh telah meletakkan di kaki Muawiyah suatu persoalan yang akan dia terus tanggung sebagai dosa sampai hari kiamat. Padahal awalnya untuk menyelamatkan jabatannya, tapi beliau sendiri menyesal karena sahabat ya, rupanya salah ide beliau ini, dan rupanya kesalahannya malah diterima oleh Muawiyah dan nggak bisa dia tarik gitu ya. Dan akhirnya dia mengatakan, sungguh aku telah meletakkan suatu dosa pada kaki Muawiyah yang tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Apa itu? Bahwa kepemimpinan bukan lewat musyawarah tapi lewat penunjukan putra mahkota. Berarti mengadopsi sistem kerajaan. Padahal sistem kerajaan ini Pak adalah generasi kedua setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, maka Al-Hasan berkata, "Fa min ajli dzalika bay'a haula'i li abnaihim walau la dzalika lakanat syura ila yaumil qiyamah." Maka kata Al-Hasan Basri, gara-gara ide Mughirah bin Syu'bah inilah orang-orang di Syam akhirnya membaiat anaknya Muawiyah yang bernama Yazid sebagai pengganti Muawiyah, dan kalau seandainya tidak karena ide Mughirah, maka sampai hari kiamat umat Islam akan memilih pemimpin dengan cara musyawarah. Berarti kesalahan siapa? Mughirah, lalu dilakukan oleh Muawiyah. Dan apa yang terjadi Pak? Setelah Muawiyah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota, rupanya para sahabat semua menolak. Termasuk sahabat yang di Madinah, banyak sahabat yang menolak. Yang tidak menolak cuma satu saja, yang ada di Syam aja. Yang di tempat lain menolak. Ya. Dan di antara yang menolak ada 3 sahabat yang paling berpengaruh. Pertama Abdullah bin Umar, kedua Abdullah bin Zubair, dan yang ketiga Al-Husain ibn Ali, saudara dari Al-Hasan. Nah, dari ketiga sahabat ini Pak, 2 sahabat Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar akhirnya mengambil sikap tidak berbaiat, tapi kemudian menjauh dari urusan politik. Ya, Abdullah bin Umar akhirnya pergi kemana, Abdullah bin Zubair juga pergi kemana. Intinya nggak urusan politik. Tapi Al-Husain tidak berdiam diri. Beliau menganggap apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini adalah kemungkaran dan harus diluruskan. Dan akhirnya Al-Husain tidak berbaiat. Ujung dari cerita ini Pak, akhirnya Al-Husain terbunuh di mana? Di Karbala. Karbala itu wilayah di Irak, bukan di Iran ya, wilayah yang ada sekarang di Irak, yang akhirnya dijadikan sebagai tempat sucinya kelompok Syiah. Ya. Dan terbunuh itu pada masa siapa? Yazid bin Muawiyah. Ya. Dan akhirnya setelah terbunuhnya Husain, jemaah sekalian, dan inilah yang menjadi salah satu sebab munculnya kelompok Syiah dengan pecahannya masing-masing. Ya. Tapi setelah itu kemudian ya udah Yazid tetap berkuasa hingga akhirnya Yazid meninggal. Tapi luar biasa begini Pak, Yazid ini meninggalnya agak aneh ya. Kenapa? Seakan-akan Allah azab di dunia ya, karena dia kezaliman. Jadi setelah Al-Husain meninggal, orang-orang Mekah dan Madinah itu marah semua Pak. Cucu Rasul terbunuh, bayangkan. Ya. Bahkan bukan hanya cucu Rasul, beberapa keluarga Rasul yang ikut bersama Al-Husain itu meninggal. Akhirnya orang-orang yang ada di Mekah dan di Madinah bersepakat untuk memberontak kepada
Yazid. Ya. Dan akhirnya mereka bersepakat mengangkat orang yang tadi awalnya tidak sepakat dan tidak mau berpolitik, yaitu namanya Abdullah bin Zubair untuk menjadi khalifah. Dan akhirnya Pak, di Hijaz ada khalifah baru namanya Abdullah bin Zubair. Sedangkan di Syam ada khalifah namanya Yazid bin Muawiyah. Nah, Yazid tidak tinggal diam. Yazid kemudian mengutus ya suatu pasukan besar dipimpin oleh Muslim bin Uqbah, yang dalam pasukan itu Pak, kemudian disitulah sejarah pertama pasukan Muslim menyerang kota Mekah dengan pelempar batu dan membuat sebagian Ka'bah hancur. Dan itu menjadi dosa terbesar dari siapa? Yazid bin Muawiyah. Tapi peperangan tidak selesai, Yazid meninggal. Nah, setelah itu kemudian pasukan Yazid keluar pergi dari Mekah, lalu akhirnya umat Islam mayoritasnya membaiat siapa? Abdullah bin Zubair. Tapi di Syam setelah Yazid meninggal digantilah anaknya namanya Muawiyah bin Yazid. Nah, Muawiyah bin Yazid ini Pak adalah cucu Muawiyah yang soleh. Dia tidak mau menerima jabatan khalifah karena itu lewat sistem kerajaan. Dia ingin musyawarah dan dia melihat bahwa di Mekah ada khalifah yang lebih berhak, akhirnya dia mengundurkan diri sebagai khalifah. Nah, diambillah kesempatannya, ada seorang namanya Marwan bin Hakam. Marwanlah yang kemudian meminta baiat untuk menjadi khalifah di Syam. Sampai meninggal, anaknya kemudian dibaiat namanya Abdul Malik bin Marwan. Nah, yang berkonflik dengan Abdullah bin Zubair ini Pak adalah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Nah, ketika Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair berkonflik, Abdul Malik bin Marwan mengutus pasukan besar yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf inilah Pak yang akhirnya berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair, hingga akhirnya kekhalifahan kembali kepada keluarga dari Muawiyah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu sejarah singkatnya seperti itu kalau kita bicara sejarahnya. Nah, jadi intinya sampai kemudian secara politik di tangan Abdul Malik bin Marwan stabil, walaupun banyak menyisakan konflik-konflik berdarah sebelumnya. Karena akhirnya ada tokoh besar yang namanya Al-Hajjaj ibn Yusuf. Saya mungkin tutup sini Pak ya. Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, kalau kita membaca sejarah Al-Hajjaj ini Pak, yang menjadi gubernur di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ini sosok Al-Hajjaj ini sosok yang sebenarnya menurut saya menarik. Ya, ini kalau ingin baca sejarahnya menarik sekali Pak, karena banyak kajian-kajian tentang beliau dan banyak tesis disertasi ditulis tentang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini Pak, sosok manusia yang baik dan buruknya itu sulit untuk ini ya. Karena Al-Hajjaj itu Pak, sebelum menjadi gubernur, beliau ini adalah pengajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu sekalian yang bisa baca Al-Quran, pahalanya semuanya ngalir sama beliau Pak. Ngalir sama Al-Hajjaj. Kenapa? Karena Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ini adalah orang yang pertama kali membagi mushaf Al-Quran menjadi 30 juz. Namanya adalah Al-Hajjaj. Dan orang yang juga pertama kali Pak membuat Al-Quran itu ada harokatnya. Berarti ada nggak di sini yang bisa baca Al-Quran tanpa harokat Pak? Hah? Iya, harap dulu, ada nggak yang bisa baca? Bukan hafalan ya, kalau hafalan kita bisa, kalau bukan hafalan bisa lah. Ya. Nah, kita kan sulit ya Pak kalau nggak ada harokat ya. Berarti yang menciptakan harokat dapat pahala kan? Dapat pahala, dan sosoknya diantaranya adalah Al-Hajjaj. Tapi Pak, khalifah terbaik umat Islam setelah Khulafa Rasyidin yang bernama Umar bin Abdul Aziz itu pernah berkata, kalau seandainya dosa manusia, seluruh manusia ditimbang di satu sisi, dan dosa Bani Umayyah hanya diwakili saja oleh Al-Hajjaj, maka dosa Bani Umayyah lebih berat daripada dosa seluruh umat manusia. Di satu sisi Al-Hajjaj ini punya peran besar terkait dengan Al-Quran, tapi di sisi yang lain dosanya sangat besar. Ya, jadi makanya bingung juga kita nanti posisinya di akhir gimana. Kenapa jamaah sekalian? Persoalannya Pak, karena Al-Hajjaj ibn Yusuf ini gubernur yang haus darah. Dan banyak sahabat serta tabi'in yang mudah ditumpahkan darahnya oleh Hajjaj gara-gara beda pandangan politik. Di antaranya murid Ibnu Abbas yang bernama Sa'id ibn Jubair. Ya, gara-gara tidak mau diminta menjadi hakim, dibunuh sama Hajjaj. Dikasih jabatan nggak mau dihukum, dibunuh sama Al-Hajjaj ibn Yusuf gitu ya. Padahal kalau dalam Islam kan Pak, terbunuhnya satu jiwa yang tidak halal, kata Nabi SAW, ahwanu indallah min harabid dunia. Ya, sangat besar urusannya di sisi Allah daripada hancurnya alam semesta. Nah, ini manusia yang banyak sekali. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya cukuplah dosa dosa Bani Umayyah, kerajaan khilafah Bani Umayyah ditanggung oleh Al-Hajjaj, itu sudah memberatkan dosa kami Bani Umayyah karena memilih dia sebagai gubernur.
Tapi di sisi yang lain Pak, seluruh umat Islam yang baca Quran pahalanya juga mengalir kepada siapa? Ini menarik nih, kalau ada yang tertarik baca sejarahnya bagus Pak. Dan ada filmnya, sudah difilmkan tentang beliau Al-Hajjaj, ada sekitar 32 episode. Di YouTube bisa ditonton Pak. Tapi pakai bahasa Arab, belum ada subtitle. Nah, yang belajar bahasa Arab ya bisa. Itu bagus film. Filmnya bagus, sejarahnya sesuai dengan fakta dan ada referensinya, ada ahli yang membuat skenario-nya dan seterusnya. Bagus, sejarahnya bagus banget. Baik, nah ini sejarah yang terjadi pada masa awal-awal Bani Umayyah ya. Baik jemaah sekalian, mungkin saya cukupkan. Udah jam 1. Ini nanti mungkin sedikit kita akan bahas, yaitu penyimpangan yang terjadi pada masa awal-awal setelah Bani Umayyah, yaitu setelah Bani Umayyah siapa Pak? Kalau kita baca sejarah, Bani Abbasiyah ya. Karena untuk di Bani Umayyah ini sebenarnya sih penyimpangan akidah tidak terlalu ada ya, tapi persoalan politik saja masalahnya. Tapi nanti di Bani Abbasiyah muncul lagi gara-gara yaitu penyimpangan akidah yang kemudian dipersoalkan kembali gara-gara sejarah yang tadi kita sebutkan, perang Karbala, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi nanti maka akan muncul kelompok-kelompok yang menyimpang pada masa khilafah Bani Abbasiyah. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan khilaf. Mudah-mudahan sekelumit sejarah ini ya kita bisa pahami dan tentu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Untuk nanti ujung akhirnya adalah kita akan belajar sebenarnya bagaimana sih akidah Ahlussunnah dalam menyikapi persoalan-persoalan politik ini dan bagaimana pemahaman yang menyimpang lainnya dalam persoalan ini. Kita tutup mungkin jemaah sekalian. Atau sebelum itu ada yang mau tanya Pak? Nanti kita bicara akidah atau sejarah. Tapi kalau ini sejarah awal untuk munculnya akidah ya. Baik, gak ada pertanyaan jemaah sekalian? Kita cukupkan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.